Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Lempan. Kabar sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk video ini teman-teman, kita langsung buktikan tuh tanaman ya, air ya, 3 jenis air ini yang mampu untuk menyuburkan dan menyehatkan untuk tanaman ya, untuk penanaman tuh, baik pun untuk penyiraman tanaman hias maupun tanaman yang berbuah-buah ya teman-teman. Ini sangat cocok teman-teman ya untuk kita mengetahui. Jadi menggunakan air ini kita langsung buktikan agar tanaman kita langsung sehat dan bisa mampu untuk memproduksi buah ya. Nah, sini ada 3 jenis teman-teman ya, 3 jenis. Sini ada air pump ya, pump. Nah di sini air hujan yang saya tampung. Ini air hujan teman-teman ya, air hujan ini udah berapa bulan nih saya nggak gunakan ya. Nah biasa saya gunakan untuk menyiramankan untuk tanaman ya yang di balkon ya. Ini sangat bagus ya. Nah tuh sampai warnanya udah kayak gini ya, sangat bagus teman-teman. Nah di sini air sumur teman-teman. Nah air pump ini ya, ini bagus buat kesehatan badan ya, kalau untuk tanaman ya teman-teman. Nah untuk kesehatan ya, ini untuk kesehatan doang ya. Kalau misalnya teman-teman punya koreng ini baru sembuh ya. Nah kalau untuk ini, untuk tanaman ini teman-teman, jadi kurang, dia bisa memberi makanan minuman ya, tapi kalau untuk penyiraman nanti bakteri yang ada di dalam tanah itu dia mati menggunakan air pump itu ya. Nah ini jadi kalau menggunakan air ini, jadi nanti bakteri yang ada di dalam tanah jadi mati ya. Nah ini jadi baiknya air pump ini digunakan untuk buat masak atau buat mandi ya. Nah untuk menyehatkan badan ya, mengurangkan koreng-korengnya. Nah di sini air hujan ya, air hujan ini sangat bagus teman-teman untuk menyehatkan, menyuburkan tanaman ya. Jadi kata orang air hujan itu mengandung tingkat keasaman ya, memang bisa meningkatkan keasaman ketika tanah kita lembab ya. Air hujan kalau kita banjir itu tingkat tanah akan mengalami keasaman ya, mengalami keasaman. Jadi bisa kita tampung, kalau ada alat ukur kita bisa ukur pH-nya ada berapa ya, tingkat keasamannya berapa untuk air hujan. Tapi ini sangat bagus untuk ke tanaman. Maka ngelihat setelah air hujan turun, untuk tanaman itu kelihatan subur teman-teman, subur dan sehat. Nah kalau tergenang lama berbulan-bulan itu akan mengalami kebusukan. Misalkan teman-teman air hujan banjir mengakhiri itu tanaman singkong. Nah tingkat keasaman itu lebih cepat, jadi nanti singkongnya akan mengalami kebusukan. Nah itu air hujan kalau kebanjiran untuk berapa hari ya. Tapi untuk menyuburkan tanaman itu sangat bagus air hujan ini digunakan ya teman-teman. Nah di sini air sumur. Nah ini sangat bagus untuk air sumur untuk menyehatkan tanaman teman-teman ya. Saya gunakan ini seperti ini, air sumur, air ini. Nah kalau menggunakan pembuatan bakteri, membuat ini kita menggunakan air ini teman-teman, air sumur. Nah pembuatan kayak jakaba ya,
Nah, ini jakaba itu kita menggunakan air sumur atau air kolam. Ini air kolam nih, ini sangat bagus teman-teman. Nah, dibandingkan menggunakan air pump, karena bakteri akan dibunuh sama dia teman-teman. Nah, air pump ini teman-teman ya mengandung bahan kimia seperti klorin yang digunakan untuk membasmikan air dari bakteri dan virus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi air pump itu membersihkan, mengandung zat kimia ya, klorin atau kaporit ya, yang membersihkan dan membeningkan air untuk membersihkan bakteri. Nah, jadi teman-teman semprot ke tanaman, jadi tanaman akan mati teman-teman. Itu ke tanaman ya itu tetap hidup, cuman yang mati itu bakterinya teman-teman, karena mengandung kaporit. Nah, disitulah kita menggunakan, kalau untuk penyiraman menggunakan air sumur atau air hujan. Kalau ada bisa ditambah air hujan ya, kalau di gentong ya, kalau ada drum kita gunakan ya. Nah, air hujan ini ya. Nah, dari air hujan ini teman-teman ya, air hujan itu mengandung H2O ya, asam nitrat, karbon ya, asam sulfat teman-teman, dan garam ya, natrium, kalium, dan magnesium, kalsium, karbonhidrat dan sulfat ya, nitrat ya, nitrogen ya. Nah, banyak ini teman-teman ya. Jadi air hujan ini sangat bagus teman-teman untuk ke tanaman. Jadi kalau kena, teman-teman lihat ya, tanaman kalau udah siram air hujan itu terlihat subur teman-teman, sehat ya. Kata orang-orang membuat tanaman ini, membuat bunga itu rontok kalau berterus-terusan ya, ke tanaman bunga ya. Nah, itu sangat bagus. Maka itu Allah ciptakan air hujan untuk menyiram kebutuhan semuanya ya. Maka tanaman itu terlihat subur karena kandungannya luar biasa teman, air hujan ini teman-teman, untuk tanaman ya. Nah, air sumur juga teman-teman ya. Nah, air sumur ini teman-teman ya mengandung kalsium ya, natrium, magnesium, sulfat, klorida, sikdat ya, dan karbon ya. Nah, karbon di sini banyak sekali teman-teman, sama aja ini ya 11-12 karena ini air dari bawah tanah ya. Ya, ini sangat bagus untuk tanaman dua-dua ini ya, yang mengandung sama dari air hujan turun ke bawah ini, jadi mengandung isi sangat bagus karena dia ini dua ini tidak mengandung bahan kimia teman-teman. Nah, jadi untuk menyehatkan, menyuburkan, untuk pembuatan, pengolahan, dan penyemprotan untuk kayak sejenis ini ya, ya untuk menyemprot tanaman ya, untuk supaya subur kita menggunakan air hujan atau air sumur atau air kali teman-teman. Itu sangat bagus untuk menyemprot, untuk tingkat kesuburan untuk tanaman ya. Nah, langsung teman-teman buktikan ya untuk tingkat kesuburan untuk tanaman menggunakan air ini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan air ini, pump air pump ini bisa subur ya, cuman tingkat untuk bakteri yang ada di dalam tanah dia akan mati karena mengandung bahan kimia seperti kaporit dan nitrat ya. Itu ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang 3 air ini ya sangat luar biasa untuk tanaman ya, untuk meningkatkan kesuburan ya, tanaman apa aja, baik pun tanaman hias maupun tanaman yang berbuah-buah ya. Jadi kalau kita menggunakan air pump itu yang mengandung kaporit itu jadi sangat rentan ya. Nah, jadi tanah yang bakteri yang ada di dalamnya akan mati ya karena mengandung kaporit ya, yaitu fungsinya untuk membersihkan dan mematikan bakteri. Air pump kita ya kita siram ya tetap aja itu kebutuhan nutrisi dari tanaman kurang. Nah, jadi kita menggunakan sebaiknya kalau ada kita bisa tampung air hujan, kita tampung aja menggunakan drum ya. Nah, itu sangat bagus untuk menyirami tanaman, apalagi di lahan pertanian, kebun cabai ya, kita tidak mempunyai
pump ya, punya nyedot yang buat mengaliri air. Jadi kita guna nampung drum itu ya, air hujan ya, sangat bagus ya untuk menyiramkan tanaman apa cabai ya. Nah, lihat kesuburannya ya. Nah, air sumur itu sangat bagus. Rata-rata semua pertanian mungkin mempunyai air penyedot untuk mengaliri pertaniannya, seperti air di kali ya, air sumur ya, itu sangat bagus ya. Oke, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaiannya, tolong dimaafkan dan diluruskan. Karena saya ingin tahu dan terus belajar, selalu terus berkarya. Salam buat keluarga, jangan lupa juga salam sehat, sukses selalu. Terima kasih. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.